Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arit pecinta hewan N2 TV. Kalau di sini nggak ada matinya, nggak ada habisnya. Ngeliput kambing bukan hanya yang nambah kambingnya saja, tapi kandangnya juga nambah. Nah, ini progres yang luar biasa, cita-cita yang luar biasa, semangat yang luar biasa dari orang yang berpengalaman nih. Nih, kita ngobrol dulu. Halo Mas. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Mas. Selamat siang. Nah, ini Mas Henry, ADW Farm. Ya. ADW Farm. Nah, ini gimana ceritanya? Udah lama nggak kesini, ini mau nambah kandang lagi. Overload Mas. Ah? Overload. Overload. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ternak kambing ya kita harus ternak kandang juga. Ternak kambing ya ternak kandang. Loh kok bisa kandang diternak? Ya, karena kebutuhan kandang kita memang setiap tahun harus disiapkan untuk turunan-turunannya. Pengembangannya. Iya. Itu yang belakang sudah panjang, ini belum dilihat. Ini sudah. Nah, Mas, sebenarnya pengalaman dalam beternak ini menjalaninya, kita ngomong flashback awal lagi ya. Itu dari berapa ekor, dari kambing jenis apa, sekarang sampai apa? Mulai dari satu pasang PE waktu itu Mas. Karena memang pertama kita itu tertariknya sama PE. Kemudian kita kembangkan, kemudian lagi ada rame-rame bur, kita ternak bur juga. Terus sekarang kita fokus di kambing perah. Karena setelah saya amati dan saya pelajari, ternyata memang lebih menjanjikan dan lebih menguntungkan di kambing perah. Coba-coba atau memang murni menguntungkan di perah? Kalau sekarang sudah murni Mas, itu sudah jadi target usaha kita. Target? Iya. Target utama? Iya. Kambing perah, susunya ini ya? Iya. Ini pasarnya kemana? Bukannya sulit untuk go lokal aja lah? Kalau kita sekarang alhamdulillah sudah ada pengepul dan siap menampung untuk produksi susu di Lampung, itu sudah ada penampungnya sendiri. Sudah ada? Ada. Memproduksi susu jenis apa aja? Kalau sementara ini ya susu segar sama susu bubuk. Ada bubuknya sudah? Sudah produksi? Sudah produksi susu bubuk. Bukan di sini tapi Mas, teman ada di tempat yang kita setor sana udah dia memproduksi susu bubuk yang sudah MOU sama pabrikan di Jawa. Oh, keren. Nah, kelemahannya hanya breeding apa Mas? Kelemahannya hanya breeding aja? Kalau di breeding itu kan kita pakan pasti kita beli buat biaya pakannya lah, operasional pasti kita dari kantong, kalau enggak dari hasil cempe. Cuman kalau kita diperah hasil susu itu buat operasional kita semua. Hasil susu Iya, untuk operasional. Di sini nggak mementingkan anak gitu nggak? Ya anak tetap kita pentingkan Mas, tetap kita ambil juga. Cempenya itu? Iya. Selain susu, cempe juga produk? Iya. Lah membaginya gimana Mas? Antara kebutuhan cempe menyusui dengan perahnya? Kalau di sini yang kita lakukan sistemnya sistem sapih malam. Jadi kalau posisi siang seperti ini cempe kita campur ini Mas, contohnya Mas. Cempenya posisi dia campur sama induk. Dan kalau nanti jam 4 jam 5 sore kita keluarin ini cempe, kita sapih. Biar nyampe besok pagi kita perah udah kita hasil susu. Jadi susu siang buat cempe, susu malam buat yang punya. Wah, selain nanti jumlah kapasitasnya, jumlah susunya, saya lihat sapi kambing-kambingnya dulu ya. Wah, ini jenis apa ini? Sapera atau Sanen? Sapera? Iya. Mas, untuk cari bibitnya susah? Untuk sementara ini kita mendingan cetak sendiri Mas, karena memang satu bahan bukan bahan jenis kambingnya sendiri kita cari juga masih susah. Susah ya? Terus kalau kita ngambil dari Jawa, biasanya adaptasinya lumayan sulit. Di sini? Iya. Oh, nah untuk jenis jantan seperti ini usia berapa, harga berapa sih? Ini usia sekitar 2 tahun. 2 tahun, harga? Harga di atas 8 juta. Di atas 8 juta? Positif itu ya? Iya. Kalau betinanya? Betina tergantung produksi susu Mas. Ini alhamdulillah produksi di atas 1,5. Ini? Iya. Itu dulu ngambil usia 6 bulanan harga 3 juta. Produksi di atas 1,5 ya. Padahal udah bagi dengan anak ya? Iya. Wah, ini jenis apa? Ini masih crossbur, cuman kita udah silang sama pejantan sapera. Jadi ini hamil sama pejantan sapera. Untuk anaknya nanti F1 sapera ya? Belum Mas, karena jantan kita bukan full blood.
Oh. Intinya di situ sudah ada genetik Sapera yang diharapkan nanti produksi susunya bisa meningkat. Itu aja sih. Gitu. Lah ini? Ini crossbur. Ini crossbur. Udah disilang dengan Sapera juga. Intinya sekarang kita programnya semua kambing yang birahi kita silangkan pakai Sapera. Oh, tidak semua jenis itu hanya satu jenis Sapera itu atau Sanen gitu enggak ya? Ya kita belum mampu untuk beli pejantan sanenya, belum mampu Mas, karena di sini juga barangnya masih langka dan harganya juga masih lumayan tinggi. Nah, ini apa ini? Itu Burawa Mas. Burawa. Itu hasil silangan PE sama Bur. Ini ya? Ya. Ini crossbur. Ini crossbur. Nah, ini crossbur, cuman itu anaknya sudah Sapera. Anaknya udah Sapera. Dan sebenarnya semua jenis kambing itu bisa kita perah Mas. Ini kambing Jawa Randu. Oh, ini kambing Jawa Randu. Ini produksinya juga 1,5. Jawa Randu? Iya. Wah, ini apa ini? Ini Sapera Mas. Ini Sapera betina ya? Pertama kita beli Sapera ini. Ya. Jantan apa betina ini? Ini betina. Oh, betina. Ini juga ya? Ya, ini dulu kita beli 2 ekor ini 11 juta. Sapera? Nah Mas, ini kan bukan hanya Sapera saja yang diproduksi susunya ya. Ada Burawa, ada Bur, ada crossbur, ada Jawa Randu. Untuk susunya sama? Sama. Harganya sama? Sama, harga sama. Tetap dikatakan susu kambing? Iya. Sebenarnya seperti ini sih Mas. Kalau susu itu kan orang rata-rata taunya susu kambing Etawa. Itu kalau kita boleh sebut merek nggak beda kita air mineral. Kita beli air mineral apapun pasti sebut merek yang salah satu merek itu kan. Oh gitu. Iya, kayak gitu aja. Jadi kalau bilang mau beli susu kambing ya paling beli susu kambing Etawa kan gitu. Sebenarnya semua jenis kambing itu bisa kita ambil susunya. Semua jenis kambing? Semua jenis kambing bisa. Nah, dari berbagai macam jenis kambing yang susunya normal, lancar, bagus dan banyak itu apa akhirnya di sini? Sapera Mas. Sapera? Sapera. Jenis susu kambing yang produksinya paling banyak ya Sapera. Produksinya paling banyak. Untuk makanan? Makanannya kita sesuaikan dengan produksi susunya dia. Jadi sebenarnya kalau untuk kambing perah itu pakan memang harus maksimal. Cuman kita juga harus berhitung dan mengukur seberapa kemampuan produksi susu dia gitu. Jangan sampai pakan kita dengan harga mahal, protein tinggi, tapi ternyata kemampuan kambingnya memang tidak mampu seproduksi yang kita targetkan, kan harus kita perhitung. Berarti biaya pakan itu hanya dijualkan lewat atau hasil dari susunya saja? Ketemu Mas? Alhamdulillah. Untuk hasilnya berapa persen bersihnya? Kita sih nggak nyampe, belum sampai hitungan ke situ sih Mas. Cuman yang jelas target saya sih sederhana Mas. Hewan N2 TV mantap. Soal pakan Mas, dilanjutkan tadi. Ya. Ini... Asupan makanan yang kita berikan sangat berpengaruh ke produksi susu. Nah, kalau untuk kambing perah itu sendiri memang memerlukan protein yang tinggi. Cuman kita juga harus menyesuaikan dengan produksi susunya. Gitu. Jangan sampai kita berikan pakan yang mahal, cuman ternyata memang susu itu, kambing itu sendiri belum mampu memproduksi susu sebanyak yang kita inginkan. Nah, pakanan yang mengandung sumber protein tinggi, mineralnya cukup, karbohidratnya cukup, itu apakah bisa dari alam? Bisa. Kalau untuk pakan yang kandungan gizi dan nutrisinya paling komplit itu daun singkong. Kalau untuk protein tinggi seperti Indogovera, Kaliandra itu protein tinggi. Cuman kalau saya sih menggunakan pakan yang dari pabrikan yang memang kandungan proteinnya sudah terjamin kan. Dari pabrikan pasti sudah tertera di situ kandungan proteinnya berapa kan gitu. Sudah tidak pakai rumput? Rumput hijau kita nggak pakai, kita pakai silase daun singkong. Oh, cuman silase daun singkong, terus apa lagi? Konsentrat. Konsentrat. 2 jenis itu aja? Iya. Konsentrat dan daun singkong. Dan itu daun singkong sangat menjamin? Iya Kang, ya kalau untuk jenis rumenansia kan tetap kita memakan hijauan kan. Nah, hijauan itu yang kita awetkan dengan cara disilase. Begitu. Nah, ini kita lihat yang ini nih. Wah, ini apa ini? Burawa? Ini Burawa nih udah tinggal nunggu lahir nih. Produksi susu sama satu Ini yang di sini alhamdulillah kita udah hasil seleksi sih Mas. Jadi produksinya udah di atas 1,5. Yang di bawah 1 jual? Di bawah 1 untuk sementara ini masih kita tahan, kita ambil sementara buat breeding.
Kita silangkan pakai sapera dengan harapan nanti produksi susu di anaknya itu yang kita ambil. Yang kita targetkan di anaknya. Berarti untuk susu, produksi susu ini setiap kambing diseleksi. Iya. Kalau yang banyak dipertahankan untuk diperah, dikembangkan, iya. Kalau enggak ditaruh di breeding. Breeding dulu, kita ambil anaknya. Keren. Ini PE. Oh, ini PE. Ini udah di atas 1,5 juga ya? Rata-rata di atas 1,5. Apakah kalau beli kambing-kambing jenis ini produksi bisa sampai 1,5 liter, itu bisa didapatkan dari kambing pasar atau dari peternak lokal? Nyarinya? Bisa. Kita treatment pakan dulu. Yang sederhana kita nyari paling tidak ya di ambing susunya itu besar lah, ukuran ambing susunya besar. Kantongan susunya. Cuman sebenarnya sih belum pasti juga itu produksinya banyak, tapi paling sederhana kan kita menyimpulkan seperti itu. Lah ini anaknya dicampur. Ini pos siang Mas, jadi kalau siang dia masih nyusu ke induk. Oh, nanti malam beda. Nanti malam kita keluar. Oh, ini udah crossbur dengan sapera. Iya. Ini hasil silangan sapera. Wah, ini PE. Ini PE juga. Iya, Burawa. Nah, berapa total indukan yang sudah produksi susu? 15 ekor sementara ini. Itu masih variasi dari jenis kambing sapera sampai PE ada di situ. Berarti ini satu kandang ini. Per hari bisa dapat 20 liter. Belum, 15 ekor itu kan tidak semua kita perah. Ada yang posisi dia kering kandang, kayak ini kering kandang Mas, dia hamil 2 bulan dia kering kandang. Nggak ada isinya dia. Oh, nggak ada isinya. Iya, karena dia kering kandang. Istilahnya kering kandang. Istilah kering kandang. Jadi dari populasi 15 ekor ini ada yang hamil muda, ada yang anaknya baru lepas sapi, ada yang baru beranak. Cuman produksi dari kandang ini itu satu hari rata-rata sementara ini antara 7 sampai 10 liter. 7 sampai 10 liter. Berarti tidak setiap hari kambing hamil atau bunting atau tidak hamil atau tidak bunting itu nggak bisa diperas gitu. Artinya hanya tertentu yang bisa diperas. Sebenarnya enggak. Kalau kondisinya kalau jenis kambing sapera itu dia bisa posisi hamil sampai 4 bahkan jalan 5 bulan dia masih produksi susu. Iya. Kalau jenis burawa atau kalau jenis kelemahan di kambing lokal itu ketika dia sudah birahi dia kering. Mau kita supply dengan makanan yang kadar proteinnya tinggi tetap dia kering. Kering. Iya. Kelemahannya di situ. Kelemahan kambing lokal. Makanya Makanya kita silangkan pakai sapera. Harapannya itu tadi. Jadi masa laktasinya dia lebih panjang. Sapera lebih panjang. Berarti seperti yang di kandang ujung itu Mas, dia anaknya sudah usia 7 bulan masih produksi. Dia juga posisi bunting? Iya, hamil jalan 3 bulan. Masih bisa diperas? Tapi kalau kambing-kambing ini biasa nggak? Nggak. Ini aja baru berapa bulan udah kering. Oh, udah kering ya. Coba Mas Andre yang ke bawah, kita ngobrol yang ke bawah. Oke. Kita lewat yang depan dulu lah, lewat depan dulu. Ini kambing apa? Ini jantan yang dulu Mas, yang lama. Karena memang belum laku jadi masih dipertahankan di kandang. Cuma sudah nggak dipakai lagi. Udah nggak dipakai untuk kawinan? Enggak. Yang pakai sapera aja ya? Ini apa ini? Ini induknya PE, cuman waktu itu kita silang pakai sapera. Ini udah sapera. Ini udah sapera ya? Karena induknya lumayan produknya bagus. Ini sesepuhnya Mas. Ini pertama kali kambing yang saya punya ini. Cikal bakal? Iya. Berarti tua banget ya? Ini udah beranak 10 kali. Kakinya sampai warnanya kering ya kayak gitu ya. Cuman kita tetap kita rawat, udah nggak tega jual. Udah nggak bisa hamil, nggak bisa bunting, nggak bisa. Kemungkinan masih bisa. Ini udah birahi. Udah birahi? Udah. Ini burawa. Burawa ini. Ini kambing lokal. Lokal ya? Ya, karena dia ambing susunya lumayan bagus. Jadi kita ambil. Susunya diambil? Ya, itu ya eksperimen lah Mas, kita coba. Kita silangin pakai samperan, ini produksi susunya berapa. Karena kita bikin nyetak cempe itu ya kita lihat induknya. Kalau induknya produksinya sudah bagus, minimal 0,8 lah. Minimal 0,8. Anaknya kita ambil, kita Berarti kita ini kalau pasca beranak
hanya mampu 2 sampai 3 bulan diperas. Biasa, enggak sih. Ya sampai dia birahi lah. Sampai dia birahi. Kalau 4 bulan dia birahi baru dia berhenti. Enggak, sebenarnya enggak semua, cuman rata-rata. Rata-rata kalau kambing lokal itu ketika dia sudah dikawinkan, produksi susunya turun. Rata-rata. Ini apa ini? Ini PE. Makanya ini anak dari induk yang pokok itu, Mas. Induk yang tua. Iya. Ini segini, adanya udah segitu gedenya. Makanya Adanya yang mana? Itu yang sebelah. Oh itu. Ya, ini anaknya induk tua itu. Ini adiknya. Sebelahnya. Ini. Ya. Oh. Yang sebelah sana tuh yang. Ini. Ini induk sapera disilang sama crossbur karena waktu itu induknya dititipin di tempat temen. Belum punya jantan sapera. Ini udah produksi gini. Ini dere. Dere. Ini Jawa Randu. Ini beli di pasar. produksi juga. Belum, ini baru hamil pertama di sini, Mas. Ini rencananya untuk diperah juga. Ya kita lihat produksinya aja. Ini juga bangkotan ini, kambing lama, kambing tua. Kambing tua. Oh, kambing tua. Ini anaknya. anaknya. Iya. Sudah berapa kali beranak ini? Ini di sini udah kalau nggak 4 kali 3 kali sudah. 4 sampai 3 kali. Kayaknya sih. Nah, saya pengen juga teman-teman juga harus dibelajari nih, Mas. Sebenarnya ternak kambing itu arahnya kemana sebenarnya? Seharusnya teman-teman. Itu kan tergantung kenyamanan kita sebagai peternak. Kalau saya sih perhitungannya gini, kalau kita breeding itu ya seperti yang saya katakan pertama tadi di awal. Kalau kita breeding, pakan kita pasti, kalau kita beli pasti kita ada hasil dari jual cempe itu tadi ya kalau kita beli. Kalau enggak kita masih ngarit lah, nyari. Kalau enggak punya bank pakan sendiri kan gitu. Cuman kalau diperah, ya hasil susunya itu yang buat beli pakan. Karena untuk saat ini saya udah total beli. Pakan? Ya. Total beli? Total beli. Daun singkong beli? Iya. Konsentrat beli? Nggak rugi? Ya, ternyata berjalan, berarti kan enggak. Tapi kalau breeding aja pakan serba beli rugi? Saya belum pernah mempraktekkan itu. Karena waktu jenengan pertama kesini, saya kan masih breeding. Itu saya ijoannya masih nyari. Dan saya punya bank pakan. Makanya kalau nanya breeding itu untung, ya waktu itu saya untung. Cuman kan saya Nggak beli? iya. Pakan nggak beli? Sebagian beli itu ketika kita repot lah. Sibuk, kita ada duit. Cuman kalau sekarang enggak. Sekarang intinya pakan kita beli, udah gitu aja. Ini. Itu hasil silangan sapera sama Jawa Randu. Ini ya? Sapera dengan Itu Jawa lepas Randu. sapi jadi masih agak ngedrop. Ini sapera udah ya? Ya. Silangan sapera ini ya? Wih. Kalau jantannya dijual? Iya. Kalau betinanya tidak? Betina untuk saat ini kita masih pengembangan, jadi kita masih pertahankan. Wah, masih dipertahankan. Ini udah sapera? Ya. Jantan sapera. Ini sapera juga ya udah ya? Ya. Itu ujung Itu sapera. sapera juga Itu ya? habis beranak itu udah produksi. Ini bur ini ya? Ya, ini hasil. Ya, ini produksi lama, Mas. Produksi lama. Bur dengan Jawa Randu ini. Ini Ini Burawa, masih Burawa. Burawa. Karena usia paling tua turunan sapera yang ini, usia sekitar 7-8 bulan. ini Burawa. Ya. Ini bur ya? Ya. Ini bur. Ini Burawa. Burawa. Nah, ini jantan sapera. Ini jantan sapera. Ini? Sama, ini seperanak. Jantan sapera. Kembar 2. Ini sapera. Ini Jawa Randu. Iya. Ini Jawa Randu apa sapera ini? Satu sapera. Satu sapera, satu Crossbur. crossbur. Ini pejantan burnya. Nah, Mas sekali lagi lah ya, kalau harus dipilah-pilih gitu. Dari mulai breeding etawa, breeding Jawa Randu, breeding bur, terus sekarang breeding dan perah. Soal penyakit. Ini
lebih banyak di mana, lebih aman di mana, terus penanganannya bagaimana? Kalau penyakit yang saya alami sih sama sih Mas, nggak ada beda sih. Karena ya penyakit di kambing itu sebenarnya mungkin nggak cuma saya. Itu setiap peternak itu yang dikeluhkan pasti penyakit mastitis. Susu bengkak. Itu dari dulu saya keluarnya tetap itu, dan setelah sekian lama kita nyari solusi ya ternyata ya memang nggak ada yang berani ngasih ini obatnya, nggak ada. Nggak ada. Dari dokter hewan pun belum ada rekomendasi bahwa ini obat mastis, belum ada. Nyampe hari ini belum ada. Dan kalau itu bicara pengalaman, semua peternak nggak mengalami itu. Bukan nggak peduli dia senior, dia junior, nggak ada. Pemula yang dia udah pengalaman nggak ada beda, sama ngalamin itu juga. Berarti itu penyakit fatal yang susah disembuhkan. Ya, kalau saya menyimpulkan seperti itu. Terus kalau menghilangkan kutu, menghilangkan nyamuk gimana dari kandang? Kalau itu sih saya cuma pakai semprot pestisida, pakai Fastak itulah. Cuman itu. Mencret. Mencret dia pakai daun jambu biji. Cuman itu. Iya. Terus kalau ini apa namanya? Cacingan. Cacingan kita pakai obat lah. Pakai obat. Kuncinya kambing gemuk itu apa? Biar cepet gemuk, biar cepet. Itu masing-masing sih Mas. Kalau saya sih prinsipnya dengan asupan makanan yang memang standar lah, standar kebutuhan. Maksudnya kandungan protein segala macam kita perhitungkan, terus porsi makan kita sesuaikan dengan kebutuhan, ya insya Allah. Kalau kuncinya kambing sehat? Perawatan. Kuncinya orang sukses ternak kambing, banyakkah atau gimana? Telaten Mas, tekun. Sebenarnya enggak. Kalau saya bilang sih bukan ternak kambing, semua usaha. Kalau kita tekun, telaten, teliti, tekun lah, intinya tekun, insya Allah jadi. Kuncinya cuma itu? Iya. Nggak ada yang lain? Ya kalau saya menyimpulkannya seperti itu, sederhana saja lah. Aduh, ini luar biasa Mas Hendri. Mas, kalau untuk susu sendiri, ini di lingkungan tercukupi? Tercukupi. Sisanya dikirim kita kirim untuk produksi pabrikan. Untuk produksi pabrik. Alhamdulillah untuk saat ini kita 1 minggu bisa 1 atau 2 kali kirim. Gitu. Season kedua ya. Saya ngomong marketing ya. Saya season kedua. Untuk pemirsa semuanya kita lanjutkan di season kedua. Karena ini saya nggak puas kalau hanya 1 video. Nah, terima kasih. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.